Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayolah ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Muhammad Marzuq Ad-Da'jani, Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas hadis keempat, yaitu bab fi annaha a'la maratibil iman, bab bahwasanya la ilaha illallah adalah tingkatan iman yang paling tinggi, ya, la ilaha illallah. Dan sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk hadis yang baru, bab yang baru. Kata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani di sini, babu fi annaha sababun li ziyadatil iman wa tajdidih, bab bahwasanya la ilaha illallah sebab bertambahnya iman dan diperbaharuinya iman. Jadi la ilaha illallah bisa menambah iman kita dan memperbaharui iman kita. Nah, itu maksudnya, ya. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hadis kelima, al-haditsul khamis, hadis kelima. Kata Syekh di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa tujaddidu wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aktsiru min qawli la ilaha illallah, aktsiru min qawli la ilaha illallah, rawahul Imam Ahmad wa Tabarani wa qala al-Haythami rijalu Ahmad thiqat. Suaranya pecah apa? Jelas suaranya? Hah? Jauh kan? Ya. Rijalu Ahmad thiqat. Jelas insyaallah, ya. Hadis, jadi kita baca hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Qil, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Jadi tadi Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk memperbaharui iman yang ada pada diri mereka. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani, dan Al-Haythami berkata bahwa perawi hadis ini hadis thiqat. Perawi hadis ini perawi hadis Ahmad dan itu terpercaya. Nah, ini hadisnya Bapak, ya. Insya Allah jelas, ya. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memperbarui apa? Iman. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman? Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk banyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini insya Allah maknanya jelas. Kita langsung masuk faidah dari hadis ini. Kata Syekh sini, hadzal hadits fihi fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah, beberapa pelajaran. Minha, diantaranya annal imana yazidu wa yanqus wa yazid. Faidah dari hadis ini,
bahwasanya iman itu berkurang dan bertambah. Bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dan berkurang. Insya Allah jelas makanya bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Ya. Iman itu bisa berkurang dan bertambah. Wa hadza min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan inilah termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman bertambah dan berkurang. Sedangkan murjiah mereka meyakini iman tidak bertambah dan berkurang. Artinya apa? Begini terus. Ya, ahlus sunnah enggak? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambahnya dengan cara melakukan ketaatan, ibadah dan semacamnya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman dengan maksiat. Ketika kita rajin ibadah, otomatis iman kita. Tapi ketika kita sudah mulai meninggalkan ibadah, iman kita. Nah, ketika kita melakukan maksiat, iman kita. Tapi ketika kita mulai mengurangi maksiat, iman kita kan. Nah, itu apa? Iya tidak? Kita bisa merasakan kan? Ya contoh paling nyatanya aja di bulan Ramadan. Coba kita rasakan Bapak, ketika di bulan Ramadan dan sekarang, iman kita lebih tinggi di mana? Bulan Ramadan ya. Kita bisa merasakan rasanya baca Al-Quran nikmat sekali, sholat pun rasanya nikmat. Di bulan Ramadan begitu, iman kita meningkat. Itu bisa kita rasakan. Orang pun ketika kita mau melakukan maksiat pun rasanya agak segan kan? Akhirnya iman kita. Nah itu ya, itu bisa kita rasakan. Dan inilah keyakinan yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu bisa bertambah berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau hadis Sunnah ya ini, Nabi menyatakan perbaruilah iman kalian. Kalau iman disuruh diperbaharui, berarti iman itu apa? Nggak mungkin begini saja, ya tidak? Nggak mungkin rata saja kan? Perbaruannya apa? Iman udah begini, perbarui, tingkatkan lagi. Nah gitu ya. Ini menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang. Itu dari hadis. Hadis masih banyak lagi Bapak ya. Adapun dari Al-Quran juga banyak. Contohnya dalam surat Al-Anfal di awal-awal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman yang sebenar-benarnya yaitu orang yang jika disebut nama Allah bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Berarti iman bertambah tidak? Bertambah itu. Yang menyatakan demikian siapa? Allah langsung Bapak. Maka bagaimana bisa kita manusia nggak bertambah? Karena apa? Alasannya gini-gini. Nah, Allah sendiri mengatakan iman bertambah. Maka Bapak, di sini pentingnya belajar akidah. Kalau kita tidak belajar akidah begitu, bisa terjatuh dalam kesalahan sehingga akhirnya kita menyatakan iman tidak bertambah dan berkurang. Nah, memang timbul pertanyaan, apa masalahnya kalau kita berpendapat iman tidak bertambah dan berkurang? Kira-kira apa masalahnya? Kalau kita menyatakan iman nggak bertambah, begini aja. Ya masalahnya, pertama kita sudah menyalahi Al-Quran. Kedua, menyalahi hadis. Lalu konsekuensi berikutnya, biasanya kalau orang menyatakan iman tidak bertambah dan berkurang, ya udah nyantai aja. Ya kan? Tidak perlu ibadah, tidak perlu meninggalkan maksiat, karena iman saya begini terus. Makanya Bapak, akibat pemikiran tadi, keyakinan iman tidak bertambah dan berkurang, mereka pun menyatakan iman itu cuma yakin saja. Akibatnya apa? Yang ekstrim lagi, ini kan keyakinan Murji'ah. Mereka sampai meyakini imannya Abu Bakar As-Siddiq sama dengan imannya iblis katanya. Lihatlah Bapak, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sangat dekat, yang sudah dijamin masuk surga, katanya imannya sama dengan iblis. Benar ini? Masya Allah. Abu Bakar, sahabat yang paling baik setelah orang terbaik setelah Nabi, imannya katanya sama dengan iman iblis. Gimana bisa disamakan? Ibaratnya itu kayak yang satu di langit, satu di sumur bor.
Jauh sekali satu langit jauh, yang satu di dalam tanah terus di bawah terus. Nggak sebanding Bapak ya, nggak mungkin sama ya. Dan pertanyaannya, apakah iblis beriman? Iblis apakah makhluk yang beriman? Ya, Kafir lah, nggak mungkin beriman Bapak ya. Kalau beriman, ya nggak mungkin Allah mengutuk dia. Nggak mungkin dia nanti ditempatkan di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Karena yang kekal selama-lamanya di neraka ini orang kafir kan? Nah kalau seandainya iblis ini beriman, kenapa dimasukkan ke neraka lalu kekal selama-lamanya? Itu menunjukkan iblis bukan makhluk yang beriman. Dia adalah makhluk yang kafir, bahkan super kafir. Bukan sekedar kafir, dia super kafir. Kekafirannya berapa derajat? Berapa kuadrat tuh? Banyak ya. Nah ini pentingnya belajar akidah ya. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertambahnya iman gara-gara apa? Melakukan ketaatan, dan berkurangnya karena melakukan maksiat. Ya, maka Bapak jagalah iman kita dengan terus melakukan ibadah, ketaatan, dan menjauhi maksiatan ya. Karena kalau kita terus maksiat, iman kita terus berkurang. Bahkan lama-kelamaan kalau kita tidak juga bertobat, bisa-bisa iman hilang. Nah, ini bahaya. Maka jangan remehkan dosa. Dosa kalau terus-menerus, pertama dosa kecil, terus-menerus dilakukan, jadi apa? Maka ada ungkapan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kan? Nah begitu ya. Dosa kalau ditumpuk pertama sedikit-sedikit, jadi gunung, jadi bukit. Nah itu bahaya ya. Dan kalau misalnya udah besar, tidak juga tobat, akhirnya apa? Meledak, ibaratnya gitu kan, kayak gunung kan. Nah itu bahaya sekali. Maka ini belajar akidah itu ada hubungannya dengan akhlak kita. Jadi jangan dikira dengan belajar akidah ya apa ya sekedar itu aja yakin selesai, enggak. Dan keliru juga ketika ada orang yang menyatakan belajar akidah mengeraskan hati. Bayangkan ada yang menyatakan belajar akidah mengeraskan hati. Ini ngeri ucapan seperti ini. Berarti maksiat melembutkan hati itu. Bahaya sekali ya. Belajar akidah supaya kita lebih dekat dengan Allah malah dibilang mengeraskan hati. Yang mengeraskan hati justru tidak belajar akidah, tidak mau ibadah, maksiat, itu baru mengeraskan hati. Adapun belajar akidah justru mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin dalam kita belajar akidah, makin kenal kita siapa itu Allah, seperti apa nama-namanya, seperti apa sifat-sifatnya. Jadi belajar akidah itu faedahnya banyak Bapak ya. Dengan belajar akidah, iman kita jadi kuat. Di antaranya akhlak kita menjadi baik. Maka ada hubungannya akidah dan akhlak. Orang akidahnya kuat, akhlaknya pun akan baik. Akidahnya lemah, akhlaknya pun akan lemah. Akidahnya kuat, amalnya akan kuat. Akidahnya lemah, amalnya akan lemah. Jadi saling berkaitan ya. Terus tapi ada orang yang katanya belajar akidah tapi akhlaknya buruk. Berarti dia tidak mengamalkan akidahnya. Jangan salahkan akidahnya, tapi salahkan orangnya ya. Iya, betul Bapak. Bisa jadi kalau akidah, ya contohnya akidah Murji'ah tadi. Dia belajar, mungkin di negaranya dia belajar, oh iman itu cuma yakin. Akhirnya, oh ya iman itu yakin. Sudah, saya berarti beriman. Saya maksiat, saya beriman, sempurna iman saya. Saya zina, saya beriman, sempurna iman saya. Akhirnya apa? Dia bermudah-mudahan. Nah, akhirnya kan akhlaknya buruk apa baik kalau kayak gini? Buruk. Nah itu gara-gara salah belajar akidah. Atau seperti kalau misalkan contohnya orang memiliki keyakinan Jabriyah, ya dia menyatakan kita tuh perbuatan kita sudah ditakdirkan Allah dan kita tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Akhirnya apa? Karena dia meyakini itu, kita ini terpaksa, semua ditakdirkan Allah, nggak punya pilihan dan kehendak. Akhirnya apa? Maksiat. Ketika tanya kenapa kau maksiat? Sudah takdir Allah. Ya kan? Kayak gitu kan? Kenapa kau malas-malasan ibadah? Sudah takdir Allah. Seakan-akan manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Nah ini akibat buruk istilahnya akibat akidah yang buruk, amalannya pun akan buruk, akan rusak dan hancur. Maka penting belajar akidah. Belajar akidah akan memperbaiki amal kita. Belajar akidah akan memperbaiki akhlak kita. Belajar akidah juga akan memperbaiki muamalah kita dengan orang sekitar kita. Karena kalau tidak belajar akidah, ya rusak juga muamalah dengan orang
sekitarnya, baik muslim maupun non-muslim. Jadi jangan remehkan belajar akidah ya, karena ada ungkapan seperti itu Bapak, katanya belajar akidah mengeraskan hati. Ya ini kalau akidah yang salah ya, tapi kalau akidah benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, justru melembutkan hati kita ya. Nah itu Bapak ya, itu tentang pentingnya belajar akidah. Ya kita lanjut. Jadi di antara faedah hadis ini yang pertama, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena apa? Kemaksiatan. Lalu berikutnya kata Syekh, wa minha al-hathu ala ta'ahudi ziyadatihi bisa irit ta'at. Dalam hadis ini terkandung anjuran untuk menjaga pertambahan iman dengan melakukan segala ketaatan. Jadi dalam hadis tadi terdapat anjuran untuk menjaga pertambahan iman kita dengan melakukan apa? Ketaatan, ibadah, amal soleh dan semacamnya. Ya, ini faidah kedua. Lalu berikutnya, wa minha, di antara faidah hadis ini juga, bayanu anna afdhala ma yujaddidul iman dzikru la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya perkara paling baik untuk memperbaharui iman yaitu zikir, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin memperbarui iman, yang paling baik dalam memperbaiki iman, dalam memperbaharui iman yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau iman kita Bapak udah lemah, cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tentu saja bukan cuma di lisan, tapi di hayati. Karena kalau cuma lisan, banyak juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sampai bukan 1 kali, 2 kali, bukan puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tapi begitu-gitu aja kan, akhlaknya nggak baik. Kenapa? Cuma di lisan, tidak dihayati, tidak dipahami. Ini yang menyebabkan orang seperti ucapan sebagian orang awam, ini orang rajin sholat tapi kok terus maksiat katanya. Sholat jalan, maksiat pun jalan katanya. Apa sebabnya? Karena sholatnya cuma di sini nih, anggota badan dan ini nggak masuk sini nih. Kalau seorang itu sholatnya benar-benar ini dan ini anggota badan, akan jauh dari maksiat. Makanya Allah sebutkan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat seperti apa? Apa cuma sholat Allah? Bukan, sholat luar dalam, lahir dan batin. Batinnya ikut sholat. Contohnya apa? Seorang ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia hayati kalimat tersebut. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala sesuatu, Allah lebih besar dari masalah yang saya hadapi, Allah lebih besar daripada kesulitan yang saya jalani. Nah kalau kita begitu, kita merasa kesulitan di dunia, tenang, Allah lebih besar daripada kesulitan yang saya hadapi. Jadi seakan-akan dunia itu kecil dengan kita menghayati kalimat takbir Allah Akbar, gitu ya. Nah inilah sholat seperti inilah yang bisa mencegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Adapun sholat sekedar baca, nggak tahu artinya, sholat juga asal-asalan, bahkan sebagian orang sholat matuk. Wah, sholatnya ekspres, cepat sekali. Yang kayak gini bagaimana berpengaruh pada imannya? Dia mau sholat, di luar sholat mirip saja. Ya keadaannya di luar sholat sama dalam sholat mirip ya. Maka bukan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin memperbaharui iman kita, yang paling baik di sini disebutkan yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yadkhulu fi dzalika dzikru ma yuqawwiha min at-tadzakuri fit tauhid wa fadlihi wa ahammiyati. Termasuk dalam hal itu juga yang memperbaharui iman kita, sebaik-baik yang memperbaharui iman kita yaitu menyebutkan apa yang menguatkan la ilaha illallah, mengucapkan apa yang bisa menguatkan la ilaha illallah. Seperti apa? Seperti mudzakarah, berdiskusi tentang tauhid, saling mengingat tentang tauhid, keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid. Jadi sekali lagi, belajar tauhid juga ini bisa menguatkan iman. Belajar akidah menguatkan iman, memperbarui iman. Maka
yang seperti ini bukan perkara sia-sia. Sekali lagi ya, jangan kita dijauhkan dari ilmu, terutama masalah akidah, karena ucapan sebagian orang belajar akidah akan mengeraskan hati. Ya, itu keliru ya, sekali lagi keliru ya. Yang benar, belajar akidah justru melembutkan hati ya. Nah, itu faedah ketiga. Kita lanjut lagi. Wa minha, faedah keempat, anna sababa ziyadatil iman biqauli la ilaha illallah min haitsu annaha tuqawwi alaqatal abdi bi rabbih idza alima haqiqata makna la ilaha illallah. Sesungguhnya sebab bertambahnya iman karena kalimat la ilaha illallah dari sisi bahwasanya la ilaha illallah akan menguatkan hubungan hamba dengan Tuhannya jika, ada jikanya nih, dia mengetahui makna sebenarnya dari la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah, yang kita bahas tadi. Jadi kalau sekedar mengucapkan saja, semua orang bisa kan? Ya tidak? Sampai orang-orang kafir, bisa tidak mereka mengucapkan la ilaha illallah? Bisa. Ya, apalagi kafirnya Arab. Mereka lebih fasih dibandingkan kita. Kalau kita mungkin la ilaha illallah mungkin ada sifat hurufnya masih kurang. Tapi kalau orang Arab kan fasih kan? Orang Arab kan? Mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih. Tapi pertanyaannya, apakah berpengaruh pada imannya? Tidak, karena mereka sedang mengucapkan saja, tidak meyakininya, tidak menghayatinya. Ya ini ya. Jadi kenapa di sini disebutkan ucapan la ilaha illallah bisa menambah iman? Kata Syekh, dari sisi apa? Bahwasanya la ilaha illallah menguatkan hubungan hamba dengan Tuhannya jika hamba tersebut mengetahui apa? Hakikat dari makna la ilaha illallah itu. Apa maknanya? Wa anna ta'ni, maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya apa? Yang boleh diibadahi hanya Allah. Yang boleh disembah hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembahi, berhak disembah, berhak diibadahi. Wa ta'ni, lalu kata Syekh, dan juga maksudnya infiradahu bi jami'i sifatir rububiyyati wal uluhiyyati wal kamali wal jamal. Dan maksudnya juga la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, yaitu bersendirinya Allah dengan segala sifat rububiyah dan uluhiyah dan kesempurnaan dan keindahan. Artinya Allah satu-satunya yang memiliki semua sifat rububiyah. Semua sifat rububiyah yaitu sifat menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Nah ini. Dan uluhiyah artinya dia satu-satunya berhak diibadahi. Wal kamal, kesempurnaan satu-satunya hanya milik Allah. Wal jamal, keindahan satu-satunya hanya milik Allah. Nah ini maksud dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kita yakin bahwa yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta hanyalah Allah. Nah ini kan harus dihayati kan, nggak cuma la ilaha illallah. Karena kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir pun bisa. Tapi kita nggak seperti itu. Ya, jadi harus dalam hati kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita hayati bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan Allah lah satu-satunya yang boleh diibadahi, disembah. Dan Allah lah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dan keindahan yang mutlak. Ya Bapak ya. Adapun manusia, kesempurnaannya apa? Terbatas. Bahkan bisa dibilang nggak ada manusia sempurna. Ya tidak? Ya kan? Sehebat apapun orang, tetap aja ada kelemahannya. Lalu jamal, keindahan juga gitu. Artinya setampan apapun orang pasti ada kurangnya. Ya tidak? Secantik apapun orang ada kekurangannya. Saya jadi ingat dulu masih kecil waktu ngobrol sama kerabat. Ketika itu kerabat ini ibaratnya ngefans sama seorang artis perempuan ya. Sekarang masih hidup artisnya. Dulu tuh tahun 90 itu kan artis ini apa namanya, inilah populer lah. Cantik sekali ya ini. Tapi pas saya lihat, oh tapi kok setelah saya perhatikan dari ininya, matanya kok beda, kecil, yang satu kecil, satu besar ya. Baru nampak kekurangannya. Jadi selama ini ngira dia itu sempurna kayak 100%. Tapi setelah lihat, loh kok yang satu matanya besar itu ini. Oh itu ya. Ternyata nampak juga. Nah itu Bapak ya, ibaratnya masalah kecil itu udah nampak kan. Orang kan nganggap ada orang yang kayaknya sempurna 100%. Enggak. Pasti ada saja
kekurangannya. Manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, Bapak ya. Jadi yang sempurna itu hanyalah Allah ya. Nah ini, lalu kata Syekh ini, fa idza wa'al mu'minu hadhil umur aw tadzakkara ba'da nisyanin wa ghaflah yuqaddirullah haqqa qadri. Kalau seorang mukmin memahami itu, memahami semua perkara tadi, kandungan la ilaha illallah tadi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta yang sesungguhnya kecuali Allah, dan tidak ada yang memiliki kesempurnaan dan keindahan yang mutlak kecuali Allah. Nah, kalau seorang hamba bisa memahami itu atau mengingatnya setelah lupa dan lalai, maka dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau dia sadar tadi, semua tadi ya, dia ingat itu semua. Kalau dia sadar, maka dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Fala ya'sillaha wa yukhalifu amrah. Sehingga akhirnya apa? Dia pun tidak akan bermaksiat kepada Allah dan menyalahi perintahnya. Ya itu ya. Ini kalau seorang memahami la ilaha illallah, menghayatinya ya. Tapi kalau tidak seperti itu, kalau tidak menghayatinya, ya nggak akan berubah imannya. Bahkan sini kata Syekh, wa kullama ta'adal mar'u an rabbih kullama qalla qadrullah fi qalbi. Nah ini, setiap kali seorang jauh dari Tuhannya, setiap kali seorang jauh dari Tuhannya, maka akan berkuranglah kedudukan Allah di dalam hatinya. Setiap kali seseorang jauh dari Tuhannya, maka makin berkuranglah kedudukan Allah dalam hatinya. Jelas maknanya Bapak ya? Jadi kalau seorang udah jauh dari Allah, maksiat, udah sibuk dengan dunia nih, terutama zaman sekarang Bapak ya, dunia itu udah terbuka lebar ya. Setiap kali seorang jauh dari Allah, maka pengagungan Allah dalam hatinya makin berkurang. Kedudukan Allah, pengagungan Allah dalam hatinya makin berkurang. Walihada, karena itu, fal kufar lam yuqaddirullah haqqa qadri. Karena itu orang kafir, orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Fakhalafu amrah, makanya mereka pun bermaksiat, menyalahi perintah Allah, ya enggak? Ya, jadi kita jangan lihat, oh orang kafir ini kayaknya muslim banget katanya. Dia Islam banget dibandingkan orang muslim ini. Ya, kita kadang lihat orang kafir cuma 1-2 perilaku aja, nggak lihat yang lain. Ya. Gitu ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Surat Al-An'am ayat 91. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka di sini maksudnya orang kafir, orang musyrik ya. Maka bagaimana bisa mereka mengagungkan Allah sedangkan mereka sendiri menyatakan Allah punya sekutu? Bisa nggak kira-kira orang seperti ini mengagungkan Allah? Nggak bisa lah. Bagaimana mereka bisa mengagungkan Allah sedangkan mereka lebih menyukai memanggil Nabi dibandingkan memanggil Allah? Ada orang seperti itu kan? Dan ada juga bagaimana mereka bisa mengagungkan Allah sedangkan mereka ketika dapat bencana yang mereka panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Allah. Ada seperti itu. Berarti pengagungannya ada tidak terhadap Allah? Ada. Kalau orang yang mengagungkan Allah, dia selalu ingat, punya masalah ingat Allah, senang ingat Allah, suka dan duka ingat Allah. Tapi orang yang nggak mengagungkan Allah, ketika senang yang dia ingat bukan Allah, ketika duka juga sama. Nah Bapak, jadi sebagian orang ini di zaman ini dan zaman sebelumnya, jadi ketika dapat bencana yang dipanggil bukan Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi. Ketika senang juga gitu, yang dipanggil itu. Lalu di mana Allah coba? Ketika senang duka yang dipanggil itu. Kan bahaya sekali kan orang seperti itu ya. Jadi sebagian orang lebih suka memanggil itu dibandingkan memanggil Allah. Seperti orang Syiah Bapak. Jadi mereka itu lebih suka memanggil Hussein dibandingkan Allah. Ya Hussein, ya Hussein, begitu. Sampai-sampai ketika haji pun Bapak, talbiyahnya umat Islam, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik kan? Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan gitu kan? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya kan? Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan nikmat milikmu.
Laka wal mulk, dan juga kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini kan? Nah, ini yang dipakai jamaah haji begitu kan? Tapi kalau orang Syiah nggak begitu. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Aku penuhi panggilanmu ya Husain, bayangkan. Jadi Husain itu lebih berharga daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah orang yang mempraktikkan tauhid dengan sempurna, bukan orang yang menyekutukan Allah. Maka di sini kata Syekh bahwa fa fi dzalika anna tauhida tadzakuruhu wal amalu bihi huwa akbaru ma yuqawwil imana wa yub'idu 'anil isyan. Dari yang demikian, dari penjelasan tadi ini terdapat kandungan bahwasanya tauhid, mempelajarinya, mengingat-ingatnya dan mengamalkannya itu merupakan perkara paling besar yang menguatkan iman. Tauhid, mengingat-ingatnya, merenungkannya, mengamalkannya, ini termasuk perkara paling besar yang menguatkan iman dan menjauhkan dari kemaksiatan. Jadi kalau seorang mau jauh dari maksiat, tauhid, pelajari tauhid, hayati tauhid, praktekkan tauhid. Dengan itu kemaksiatan akan hilang, ya. Tapi kalau seorang sudah jauh dari tauhid, sangat besar kemungkinan jatuh dalam kemaksiatan, Bapak ya. Maka kalau kita ingin mengobati penyakit masyarakat, maksiat apapun, judi kah, minuman keras kah, apa, kita obati dulu mereka dari sisi akidah, tauhid. Perbaiki tauhid mereka. Kalau tauhid mereka sudah baik, dengan insya Allah dengan sendirinya maksiat lain hilang. Tapi kalau tauhidnya masih kropos, sangat besar kemungkinan maksiat terus, ya Bapak ya. Jadi ketika tauhid itu sudah kuat, dengan sendiri maksiat hilang, Bapak ya. Dan ini sudah terjadi ya di beberapa negara ya, ketika dakwah tauhid tersebar di daerah, dulunya maksiat merajalela, tapi dengan sendirinya hilang satu persatu. Hilang. Ya kenapa? Kalau orang sudah mengesahkan Allah, dia merasa kalau untuk bermaksiat mikir-mikir, ya Allah, ya kan? Ya kan? Tapi kalau orang menyekutukan Allah, dia nggak ngerasa takut kepada Allah. Dia lebih takut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih takut kepada Husain, lebih takut pada Syekh Rifai, lebih takut pada Syekh Badawi. Nah ini, jadi akhirnya apa? Pengagungan terhadap Allah di hatinya berkurang, hilang bahkan. Kalau udah kayak gini, rasa takut kepada Allah hilang, kira-kira untuk maksiat bagaimana? Oh, udah nggak ada filter lagi, pokoknya terjang aja, karena nggak ada takut lagi pada Allah ya. Nah itu Bapak ya, itu faidah dari hadis kelima. Nah sekarang kita masuk hadis baru, hadis kelima. Ini sekarang hadis keenam ya. Babu anna sahibaha ma'sumud dami wal mal. Bab bahwasanya orang yang mengamalkan la ilaha illallah terjaga darahnya dan hartanya. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah terjaga darahnya dan hartanya. Artinya tidak boleh ditumpahkan ya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan dihilangkan nyawanya. Al-hadits, kata Syekh, al-hadits sadis, hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahu Muslim. Jadi hadisnya berbunyi, aku, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah hartanya dan dirinya dari diriku, kecuali dengan apa? Karena haknya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya Bapak, kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, menauhidkan Allah. Siapa yang sudah melakukan demikian, mengucapkan la ilaha illallah,
maka terjagalah hartanya dan dirinya dari diriku. Maksudnya apa? Dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil harampas hartanya illa bihaqqi, kecuali kalau ada yang istilahnya apa terjemahan enaknya bihaqqi itu? Ya, kecuali kalau dia itu melanggar apa, melakukan suatu pelanggaran sehingga harus ditumpahkan darahnya, gitulah. Wa hisabu 'ala Allah, dan perhitungannya kembali kepada Allah. Artinya begini, yang dinilai lahirnya, Bapak. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita anggap apa? Muslim. Nggak usah kita mikir, oh jangan dia takut takut pedang misalkan, atau jangan dia mengucapkan la ilaha illallah karena ingin dapat apa, pembagian apa istilahnya, uang mu'alaf misalnya, kan kayak gitu kan. Kita udah menduga-duga hati orang, dia tuh mungkin mau mengucapkan syahadat karena ingin dapat dana mu'alaf kali. Nggak boleh. Kita menilai seorang hanya berdasarkan lahir. Adapun batinnya serahkan kepada Allah. Jangan kita ngorek-ngorek hati seorang, nggak boleh. Yang tahu hati orang siapa, Bapak? Allah. Jadi nggak boleh kita menganggap orang ini mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat karena pengen ini, atau takut pedang. Nggak boleh juga. Nah, contohnya pernah terjadi, disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim, kisah Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid ketika itu di perang bersama kaum muslimin, dan kebetulan ketika itu dia berhadapan seorang musyrik. Ini dalam perang nih Bapak ya, bukan dalam kondisi damai, dalam perang nih. Nah, kebetulan orang musyrik ini di hadapan Usama bin Zaid dan satu orang muslim. Jadi dia dikepung nih. Orang musyrik dikepung oleh dua orang muslim. Usama bin Zaid dan seorang pria Ansor. Gitu. Nah, Usama udah siap-siap ini, dia pakai tombak, dan ininya pun orang Ansor pun udah siap-siap. Mau dihabisi, ini kan perang, Bapak ya. Jelas ya, ini soal perang. Nah, ketika udah mau diayunkan, tiba-tiba orang muslim berkata, la ilaha illallah. Artinya apa? Nah, orang Ansor ini udah mau nebas, nggak jadi. Tapi Usama, langsung aja, akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Maka Nabi pun marah. Nabi berkata, "Aqataltu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apa kamu tetap membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka apa kata Usama? Wa ya Rasulullah, inna ma qala khaufan minas silah. Wa ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Jelas apa? Maka apa kata Nabi? Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha amla? Apakah kamu sudah bisa membongkar hatinya, merobek jantungnya, sehingga kamu dengar, oh dia mengucapkan la ilaha illallah jujur atau tidak? Kamu tahu gitu ibaratnya gitu. Jelas apa ya? Jadi kamu emang udah bongkar ininya, jantungnya, lalu kamu dengar, oh dia mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Kamu tahu itu. Akhirnya Usama nggak bisa apa-apa. Rasulullah marah ketika itu. Sampai-sampai Usama menyatakan, seandainya saja saya baru masuk Islam ketika itu. Kenapa? Bapak? Karena kalau orang baru masuk Islam melakukan kesalahan, kan dimaafkan kan? Tapi kalau orang udah lama masuk Islam melakukan kesalahan seperti itu, jadi Usama ngerasa malu sekali sama Rasulullah, sampai berharap seandainya saja saya baru masuk Islam ketika itu. Karena Rasul marah sekali Bapak. Jadi nggak pantas seorang menebak-nebak isi hati orang. Seakan-akan tahu, oh dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Nggak boleh. Kita menilai seorang berdasarkan lahir. Kalau lahirnya baik, kita katakan baik. Lahirnya buruk, kita katakan buruk. Kalau lahirnya seorang udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berarti siapa? Siapa dia? Muslim. Kita terima sebagai muslim sampai nampak dari perbuatannya yang membatalkan syahadatnya tadi. Jelas ya? Jadi nampak. Jadi kita lahir kita nggak ngurus batin seorang, nggak bisa batinnya. Oh dia pura-pura mengucapkan la ilaha illallah. Sampai jelas perbuatannya membatalkan apa yang dia ucapkan. Contohnya, orang udah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu berapa lama, mungkin 1 bulan dia mencela Allah, mencela Nabi. Masih dianggap muslim? Tidak, karena apa yang dia ucapkan membatalkan syahadatnya. Atau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sujud kepada patung, sujud kepada kuburan, sujud kepada, perbuatannya sudah membatalkan apa yang dia ucapkan. Jelas apa ya? Nah ini udah nampak. Tapi kalau dia nggak melakukan seperti itu, maka kita anggap sebagai muslim. Nggak boleh kita menerka hati orang.
oh ini mungkin gini, nggak boleh. Ya Rasulullah marah kepada Usamah gara-gara gitu. Dia tetap bunuh padahal orang itu udah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau kita mau pakai perkiraan kita, bisa jadi orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Takut kan, terdesak kan, oh daripada saya mati udah la ilaha illallah. Bisa jadi gitu kan? Ini dugaan kita kan, tapi kita nggak bisa memastikan isi seorang, nggak bisa Bapak. Ya nggak boleh ya. Maka ini pelajaran bagi kita, nggak boleh bermudah-mudahan berprasangka buruk kepada orang semata-mata. Oh ya, nggak ada alasan yang jelas, kecuali kalau dari tindak tanduknya nampak. Jelas Bapak ya? Penting seperti itu Bapak ya. Jadi yang kita nilai lahir bukan batin. Ini di dunia, ada pun di akhirat batin yang dinilai. Kita tahu orang ini buruk atau tidak nanti dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu jika dibongkar apa yang ada dalam kubur lalu ditampakkan apa yang di dalam dada. Jadi nanti di akhirat tampakkan orang ini, misalnya kita nggak, oh ini orang ini baik, oh ternyata dia munafik, baru di akhirat tuh. Orang ini kelihatannya jahat, ternyata dia orangnya baik. Ini di akhirat gitu Bapak. Karena gini Bapak, kita sekali lagi nggak bisa menilai seorang, istilahnya gini, dengan batin seorang. Ya, artinya kita cuma lihat lahir, kalau lahirnya baik, ya baik ya. Ini karena di dunia kan. Adapun di akhirat kan ini. Hati kan nggak ada yang tahu kan. Nah, di akhirat nampak, oh ini. Karena bisa jadi begini Bapak. Orang misalkan di depan kita dia maksiat. Ya kan? Maksiat. Tapi ketika pulang ke rumahnya dia nangis. Kenapa? Nyesal kan? Ya tidak. Makanya kita pertama menilai berdasarkan lahir, oh dia pelaku buruk. Adapun surga neraka, nggak boleh. Adalah apa ya? Kita nilai berdasarkan lahir dia pelaku maksiat. Adapun dia nanti masuk neraka bukan urusan kita. Yang kita nilai lahir dia pelaku maksiat. Adapun masalah dia nanti masuk surga neraka itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tapi kalau kita katakan dia orang buruk, boleh tidak? Boleh ya. Begitu juga orang misalkan kelihatan soleh, rajin ibadah, dia rajin ke masjid, ngomong sopan kepada orang. Bisakah kita nilai dia orang baik? Bisa. Tapi kalau kita pastikan dia surga, nggak boleh. Karena kita tidak tahu di balik itu, mungkin di hadapan kita gitu, tapi ketika dia pulang ke rumah dia menyimpan dosa, ternyata itu dosa besar yang tidak kita lihat. Maka kalau untuk surga neraka bukan urusan kita. Tapi kalau menilai fulan baik, fulan buruk berdasarkan lahir, boleh, apa ya? Dan ini termasuk kaidah dalam syariat. Kita menilai seorang berdasarkan lahirnya, bukan batinnya, ya. Nah itu tentang hadis tadi, hadis ke-6. Lalu kita lanjut. Fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Hadisnya masih jelas ya tadi ya. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah hartanya dan dirinya dariku, kecuali karena alasan yang benar. Artinya kalau alasannya benar bisa ditumpahkan darahnya dan hartanya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kembali kepada Allah. Fi hadzal hadits fawaid, kata Syekh. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Masyru'iyatul jihad li'i'la'i syahadati alla ilaha illallah. Faidah dari hadis ini yaitu disyariatkannya jihad untuk meninggikan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini Bapak, jihad itu tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membunuh orang. Nah ini perlu kita ketahui. Jadi tujuan jihad bukan untuk menghabisi orang kafir, bukan. Tujuannya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau memang kalimat la ilaha illallah itu udah tinggi, maka nggak perlu ada apa pembunuhan, nggak perlu. Maka dalam Islam kan orang kafir itu kan pertama diberikan pilihan masuk Islam kalau dalam perang nih. Kalau tidak mau masuk Islam, memberikan upeti jizyah. Tidak mau, baru diperangi. Seandainya tujuan jihad untuk menghabisi orang, berarti kasih 3 pilihan tidak? Langsung aja habisi. Nggak usah tawarkan masuk Islam, ya nggak? Kalau memang tujuan jihad untuk menghabisi orang kafir, berarti perlu tidak ditawarkan 3 pilihan ini? Nah, perlu, langsung aja ketemu orang kafir. Nah, dalam perang. Tapi enggak, dalam Islam diberikan pilihan. Kamu masuk Islam nggak? Oh masuk ya, udah selesai. Atau masuk Islam, nggak mau. Mau bayar upeti, misalnya pajak, mau, sudah selesai. Tapi kalau tidak mau juga,
bahkan menghalangi dakwah Islam, ini harus diperangi. Jadi intinya tujuan jihad bukan menumpahkan darah, tapi untuk meninggikan apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Ya mungkin cukup Bapak ya. So pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis ini, kandungan hadis ke-6. Ya mungkin Bapak sedikit pengumuman untuk pertemuan berikutnya kita libur dulu karena saya minggu depan ada acara di Jakarta ya. Jadi mungkin minggu depan libur, nanti mungkin 2 minggu berikutnya kita taklim lagi. Ya mungkin saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.